Oke, sebelum lanjut di sini ada yang udah pernah ini nggak bikin web atau apps pakai AI? Boleh di komen yang udah atau belum? Oh, pernah. Mas siapa? Chris Robi. Karena belum. Oke, belum juga. Oke, ada lagi. Oh, udah. Wes, mantap. Udah ada yang belum, udah belum. Oke, berarti rata-rata ada yang udah juga, ada yang belum juga ya. Lanjut dulu. Oke, belum udah. Oke, berarti ini cukup balance lah ya. Ada yang udah pernah, ada yang belum. Dan mungkin juga ada yang udah sampai bisa apa dipakai sendiri, bahkan dipakai sama orang atau dibikin SaaS gitu ya. Nah, kalau untuk ya kali ini mungkin lebih ke fundamentalnya ya, utamanya dalam teknik-teknik promnya. Jadi yang pertama itu yang perlu digarisbawahi dari apa namanya dari vibe coding ini yaitu adalah cara gimana kita berkomunikasi dengan AI tersebut. Karena apa yang akan jadi output si AI-nya itu tergantung dengan apa yang kita kasih gitu ya. Jadi outputnya tergantung input yang kita kasih. Kalau misalkan inputnya terlalu global atau apa, maka hasilnya pun akan gak sesuai atau kurang menarik atau bisa kurang spesifik gitu. Oke, di sini sebelumnya ada yang udah ini nggak, udah pernah bikin apps pakai AI yang udah sampai monet, yang udah dijual gitu. Ada yang udah sampai gitu nggak? Hampir. Belum pede. Wah, kenapa nih belum pede? Belum, belum, belum. Oke. Nah, padahal kalau zaman sekarang gitu ya sebenarnya kalau untuk AI khususnya itu tuh apa ya udah nggak susah lagi lah bikin aplikasi beda lagi dengan zaman dulu ya. Kalau harus coding dulu gitu harus ngerti yang namanya script dan apa itulah semacamnya. Nah, kalau sekarang itu kita cuma bisa paham prompting, gimana cara ngeprompt, gimana cara nyuruh AI, kita bisa bikin suatu aplikasi atau kita bisa bikin suatu sistem gitu. Khususnya yang sering banget itu di web ya, web apps. Atau ada juga mungkin yang fokus di mobile, ada juga yang fokus di desktop dan sebagainya gitu. Nah, untuk bisa jadi apps yang bagus, yang bisa dimonetize, nah itu kuncinya adalah harus kuat kita di promptingnya. Yang mana teknik prompting itu ada beberapa apa ya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya kayak rule-nya kayak gimana, terus apa namanya role-nya, terus kita scope-nya, terus detailing dari sistem yang akan kita buat dan sebagainya. Nah itu harus jelas dulu. Akan noise suaranya. Oh, oh sorry sorry. Jelas nggak suara saya? Jelas, oke oke, aman ya. Oke. Eh, yang akan saya share di sini lebih ke problemnya apa gimana cara monetnya dan gimana bikin apps yang mudah dulu aja gitu. Jadi teman-teman jangan dipusingkan dengan istilah atau apa security dan lain-lain ya. Jadi pertama untuk apalagi untuk yang pertama kali bikin atau yang belum pernah bikin, yang baru mau mulai gitu. Nah, itu jangan dulu kita fokus ke bagian security atau lain-lainnya gitu. Itu kita abaikan dulu. Yang penting pertama sekarang kita bisa bikin aplikasinya dulu aja, bikin aplikasi yang sebagus mungkin, yang sekreatif mungkin. Nah, fokusnya itu dulu aja. Jadi jangan pusing dulu dengan apa yang namanya keamanannya, terus apalagi ya, khususnya itu sih yang biasa diisukan ya di publik-publik itu kan biasanya apalagi kalau misalkan background yang bikin apps pakai AI itu dia bukan background IT gitu kan itu biasanya diragukan di bagian
keamanannya. Nah, cuma untuk yang pertama kali yang baru nyemplung di vibe coding ini, nah itu kita kesampingkan dulu. Fokus kita bukan di sana dulu. Kita gimana caranya bikin sebuah aplikasi yang minimal dipakai sama diri kita sendiri. Nah, itu aja dulu. Supaya apa? Supaya kita membangun apa ya namanya? Membangun PD dulu gitu. Supaya gitu, oh ternyata kita bisa bikin loh sebuah aplikasi yang sederhana. Atau misalkan, oh kita bisa bikin loh aplikasi yang bisa dipakai minimal sama kita sendiri gitu. Nah itu ya. Jadi kita fokus ke situ dulu. Sebenarnya simple ya. Poin bikin apps itu. Yang pertama harus ada inputnya. Yang kedua harus ada proses. Yang terakhir itu ada output. Nah itu aja. Input, proses, output. Cuma tiga hal itu sebenarnya. Simpelnya itu. Tapi kan di balik inputnya itu ada berbagai macam proses. Di prosesnya itu juga ada macam-macam prosesnya lagi. Terus di outputnya lagi ada prosesnya tersendiri gitu. Cuma secara garis besar se yang perlu yang perlu difokuskan itu hanya tiga hal itu adalah input, proses, output. Cuma itu aja. Oke. Untuk sekarang yang akan kita contohkan di sini, kita akan bikin sebuah aplikasi untuk edit foto aja ya, edit foto. Edit foto dengan Google AI Studio. Kenapa saya pilih platformnya Google AI Studio? Karena pasti teman-teman di sini semuanya punya akun Google ya, punya akun punya Gmail lah. Nah, jadi supaya teman-teman semua bisa mengikuti atau bisa ikut nyoba juga gimana sih cara bikin aplikasi gitu. Yang sederhana aja, yang buat misalkan edit-edit foto doang gitu. Karena kan sebenarnya kita kalau untuk edit foto ya secara simpelnya gitu, kita sebenarnya bisa bikin atau bisa nyuruh AI aja. Contohnya kita kasih ke Gemini, terus kita create apa namanya image gitu. Coba saya sambil share, bentar, bentar. Nah, sorry, oke. Nah, misalkan kayak gini, contohnya, wait, wait. Nah, misalkan pakai Gemini. Nah, ini untuk simpelnya ya. Misalkan kita mau bikin foto ya atau bikin image. Sebenarnya simpelnya kayak gini. Tinggal kita masukin prompt biasa aja. Terus ketik create image, yes, itu langsung ketik sampel ya. Nah, itu untuk sampelnya. Nah, tinggal kita create image, terus kita deskripsi misalkan buatkan saya gambar, misalkan tata surya, tata surya yang menarik. Nah, ini contoh simpelnya. Nah, biasanya umumnya itu promptnya tuh kayak gini doang gitu. Karena apa? Karena kita tuh nggak tahu detailnya tuh kayak gimana. Beda lagi dengan kalau misalkan kita ngeprompt dengan cara detail, nah outputnya tuh akan lebih spesifik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuma kebanyakan orang umum tuh ya cuma gini doang gitu. Ini untuk sampel ya. Buatkan gambar tata surya yang menarik. Nah, nanti akan dibuatkan sama Gemininya. Terus nanti akan keluar image itu untuk cara simpelnya. Jadi ini untuk cara kerjanya ya, antara input ini lagi proses nanti ada outputnya sebuah image. Nah di sini kita akan bikin nih aplikasi atau mini apps lah untuk gimana caranya kita bikin generate foto atau misalkan kita bikin edit foto lah. Kita bikin sebuah tools buat edit foto. Nah oke ini jadilah gambar sebuah tata surya gitu. Nah, mungkin yang dimaksud menarik menurut AI itu yang kayak gini. Nah, sebenarnya bisa jadi yang dimaksud menarik buat kita itu bukan kayak gini. Misalkan ada apa lagi gitu, ada efek-efek apa lagi. Bisa aja kayak gitu ya. Nah, makanya dalam teknik prompting itu kita harus jelas, kita harus spesifik. Kita tentukan dulu role AI-nya sebagai apa, kita tentukan dulu intent-nya kayak gimana. Terus kita harus tentuin juga detail dari apa yang akan kita buat. Nah, itu untuk dari segi teknik promptingnya. Nah, untuk di sini kita akan coba buat sebuah apps untuk edit image ya.
Bentar, saya coba share dulu. Wait, wait. Sorry, kan keputus laptopnya nge-restart. Oke, nggak apa-apa. Ups. Nah, ini nih. Ya udah muncul belum? Belum ya? Oke, kita share. Mana sih? Oh, ini. Sorry. Ternyata ganti Windows. Wait, wait. Muncul ya? Nah, oke. Nah, pertama kita buka Google AI Studio. Terus kita bikin sebuah apps di sini. Nah, ini saya udah ada promnya. Oke, saya coba share juga promnya. Ini untuk aplikasi simpel aja ya. Ini untuk yang mau nyoba juga, saya share promnya di chat ya. Jadi intinya di sini eh, apa? Kita itu harus jelas dulu. Kita mau bikin aplikasi apa, fiturnya seperti apa, terus kita mau pakai teknologi apa aja di dalamnya gitu. Kan kalau kalau apa teknologi yang sering dipakai buat bikin web apps khususnya ya, itu yang simpelnya itu kayak HTML, CSS, JavaScript. Oh, saya nggak ngerti istilah kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita serahkan saja ke AI. Kalau misalkan kita nggak ngerti ya istilah-istilah kayak gini. Nah, kalau misalkan kita agak paham-paham dikit lah gitu, atau misalkan yang base-nya IT pasti tahu lah, misalkan apalagi yang eh, terjun di IT banget gitu, itu pasti tahu. Nah, itu harus didetailin supaya apa? Supaya nanti outputnya lebih dapat lagi gitu, lebih pas lagi. Tapi minimalnya kita harus sebutin apa tujuan aplikasi yang akan kita buat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita jelasin juga fitur yang diinginkan di aplikasi yang akan kita buat itu apa aja gitu. Contoh kalau ini kan saya ingin bikin aplikasi untuk edit foto ya, atau ganti Photoshop lah ibaratnya. Nah, di prosesnya saya ingin pertama ada inputan atau form buat upload video, sorry, upload image-nya. Terus nanti ada inputan untuk instruksi si AI-nya gitu. Kita jadi instruksikan misalkan saya ingin ngedit bajunya jadi warna hitam atau misalkan rambutnya jadi warna kuning gitu. Nah, terus saya juga ingin ada button generate untuk editnya. Nah, yang terakhir saya ingin ada display outputnya seperti apa sih result hasil yang apa yang sudah dieditnya gitu. Ya, minimal itu dulu. Jadi minimal tuh yang pertama harus jelas dulu aplikasi namanya apa atau aplikasi apa yang akan kita buat. Yang kedua, fiturnya apa aja, terus flow prosesnya seperti apa. Nah, itu. Terus bisa lebih detail lagi, bagus lagi. Misalkan saya ingin pakai teknologinya, misalkan pakai apa namanya front end-nya, misalkan pakai React. Terus misalkan back end-nya pakai Golang, misalkan nanti kalau misalkan udah lebih kompleks ya. Nah, terus misalkan saya ingin strukturnya seperti ini, misalkan kita kasih strukturnya, misalkan foldernya satu, terus isinya file apa, misalkan index.js dan lain-lain gitu. Itu lebih detail, lebih bagus lagi. Tapi minimalnya tadi ya, eh, aplikasi apa yang akan dibuat, terus fiturnya apa aja, flow proses seperti apa. Nah, cukup minimal 3 item itu aja. Oke, kalau udah kita coba build. Oh ya, sebelumnya bisa diakses dulu AI googlestudio.com itu ya. Terus nanti akan muncul inputan seperti ini. Terus kita masukin promnya. Kalau udah dimasukin, tinggal diklik build. Nah, setelah ini dia akan proses nih. Ini yang akun free ya saya cobanya. Jadi yang akun free juga bisa bisa pakai gitu. Cuma nanti ya ada batasan lah. Beda lagi dengan akun yang pro atau yang lebih tinggi lagi. Jadi dia punya batasan sendiri. Tapi minimalnya akun free juga ini udah bisa bikin apps loh. Nah, kan rata-rata banyak tuh sekarang di apa internet ya yang jualan kayak tools buat
apa generate video, tools buat gabungin video atau tools buat bikin konten apa sosmed gitu. Nah itu biasanya rata-rata pakai kayak gini nih, pakai minimal Google AI Studio atau misalkan lebih expertnya lagi kita bisa pakai kayak tools-tools yang lain kayak Lovable, kayak Bolt yang berbayar ya. Atau yang versi murah tapi powerful kayak apa anti gravity. Nah itu bahkan bisa gratis tuh dan tokennya masih gede tuh sekarang. Jadi kalau mau pakai manfaatin tuh buat nyoba-nyoba ya. Tapi itu harus install di PC atau laptopnya masing-masing. Ya itu bisa lebih explore lagi kalau pakai tools kayak gitu. Nah cuma untuk kali ini saya mau share untuk yang simpelnya gitu. Simple dan bisa di-share dan langsung bisa dipakai sama publik. Nah ini pakai Google AI Studio. Nah, terus kalau misalkan kita apa ada hubungannya dengan token-token atau misalkan kayak apa token Gemini dan lain-lain, nah kalau misalkan pakai Google AI Studio itu udah include ya, kita nggak perlu input-input token lagi atau input key API key gitu. Nah itu kelebihannya. Cuma ya kita istilahnya share link nanti. Oke, sambil nunggu saya baca ini ya komen-komen ya. Oke, nanti ada rekamannya nggak bila ketinggalan? Ada. Tadi udah direkam kok, aman. Apa bisa buat aplikasi tes kepribadian? Bisa juga. Kalau apakah bisa aplikasi untuk di Android? Oh, misalkan aplikasi mobile ya Android. Itu bisa, cuma kalau ini base-nya web. Kalau ingin aplikasi Android, nah itu bisa pakai kayak Visual Studio Code atau Anti Gravity itu bisa. Tinggal kita perjelas aja apa teknologinya ya. Kalau Android kan biasanya pakai teknologinya itu kalau nggak Flutter pakai apa ya yang sini pakai tuh. Nah itu minimalnya pakai Flutter itu kalau untuk Android. Nah itu bisa. Jadi pokoknya kita detailin sedetail mungkin gitu. Bisa diakses mas di Android dan iOS. Nah betul. Karena ini based on-nya web ya. Jadi bisa diakses dimanapun. Kalau Google Studio kalau versi berbayar berapa ya? Tahu list harganya. Itu tuh versi bayar tuh tergantung akun akun Google-nya. Kalau yang Pro itu langganannya berapa ya Pro tuh? Sekitar 300-an deh. Tapi kalau misalkan dulu teman-teman ada yang join Google AI Student itu, ada tuh lagi promo waktu itu gratis 1,5 tahun. Nah itu lumayan. Itu dapat akun Pro gratis selama 1,5 tahun. Cuma nggak tahu sekarang promonya masih ada nggak itu eventnya itu. Nah ini udah jadi nih. Nah dari apa prom yang tadi ya. Nah outputnya seperti ini. Ini harusnya sesuai. Sorry. Yes. Nah, tadi kan yang saya inginkan itu pertama ada proses untuk upload image ya. Nah, ini udah ada. Kemudian ada text input untuk instruksi. Nah, ini udah disediain juga. Kemudian ada button generate. Ini ada button generate-nya. Nah, terakhir ada display output image. Nah, ini display nanti di sini. Kita coba tes ya. Kita coba klik image apa ya? Bentar. Nah, ini nih. Pakai foto sampel. Nah, misalkan instruksinya ya pakai bahasa Indonesia juga bisa sih ini. Misalkan ubah warna bajunya jadi warna hitam misalkan. Terus buat apa ya? Buat rambutnya jadi panjang diikat ke atas. Coba jadi apa nih? Nah, ini untuk instruksinya. Sekarang kita coba generate. Harusnya ini udah sesuai dengan apa yang kita instruksikan gitu. Nah, ini instruksi yang simpel aja ya. Nah, hasilnya kita belum tahu kayak gimana. Oke, udah jadi. Nah, ini seperti yang disikan, warna bajunya jadi hitam, terus rambutnya jadi panjang dan diikat ke atas. Cuma di sini ada apa ya? Ada perbedaan lah, apa? Ada miss di wajah tuh agak beda sedikit. Nah, itu karena di prosesnya kita nggak dispesifikin untuk detailnya. Jadi
eh untuk instruksi itu pertama harus jelas. Kalau ini kan global ya. Ini hanya buat warna baju hitam dan buat rambutnya jadi panjang diikat ke atas. Nah, sementara kan kita nggak apa ya, nggak suruh AI itu ngelok beberapa bagian. Contohnya, misalkan buat mimik wajahnya tetap atau jangan ubah hal yang lain gitu. Contohnya gitu. Jadi kita bisa tambahkan juga di sini misalkan hanya ngubah warna baju jadi warna hitam dan rambut panjang diikat ke atas. Pastikan tidak mengubah style atau pose dan bentuk lainnya gitu, kecuali yang diinstruksikan yang sebelumnya. Nah, itu bisa lebih detail lagi. Nah, itu contohnya ya. Jadi kuncinya adalah dari apa yang kita suruh ke AI ya. Oke. Itu untuk contoh simpelnya. Nah, di sini kita bisa explore lagi. Contohnya kayak tadi tuh ada yang apa? Bikin aplikasi untuk Android ya. Nah, itu bisa juga. Nah, lebih enaknya itu kalau misalkan kita mau bikin aplikasi kayak gitu, kita pakainya minimalnya pakai yang IDE-nya lebih enak ya kayak anti-gravity atau Visual Studio Code gitu. Nah, itu bisa lebih fleksibel. Nah, yang mana kalau misalkan pakai aplikasi-aplikasi kayak gitu, kita bisa bikin planningnya dulu, kita bisa apa brainstorming dulu dengan AI-nya gitu. Kalau ini kan kayak AI Google AI Studio, dia itu apa yang kita instruksikan langsung dia eksekusi gitu, langsung dihajar aja gitu. Nah, beda lagi dengan kayak kita punya IDE yang kayak tadi ya, atau kayak Kiro gitu. Nah, itu kan ada step-stepnya gitu. Sebelum kita bikin apps, nanti urutannya tuh dia biasanya bikin planningnya dulu. Terus nanti dia ngasih tuh planningnya nanti yang akan dibikin kayak gini 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 nih. Gimana setuju nggak gitu? Misalkan nggak setuju kita bisa edit dulu planningnya. Nah dan sebagainya gitu. Nah, itu lebih enak lagi lebih detail. Cuma ya kita harus siap di ininya ya AI-nya. Maksud siap tuh karena kan kalau aplikasi-aplikasi kayak tadi tuh itu cost-nya tuh lebih gede juga. Jadi penggunaan modelnya tuh pasti akan lebih kompleks lagi. Nah itu. Terus ada nanti kalau misalkan nextnya itu ada istilahnya kayak PRD, terus ada namanya istilahnya kayak skill dan lain-lain. Nah itu untuk nextnya lah. Nah ini untuk versi simpelnya seperti ini ya, untuk bikin aplikasi yang simple dan udah bisa dipakai nih. Bahkan ini bisa dimonetize juga, bisa dijual. Kalau untuk di share ke orang, nah ini tinggal klik share aja, terus diklik yang bagian ini nih. Nah, generate aksesnya kita bikin public. Jadi anyone siapapun dia bisa akses link yang kita share gitu. Nah, kalau mau coba nih saya coba copy linknya. Ini udah saya share. Bentar, bentar. Copy, saya share di ini ya, di chat. Nah, itu udah bisa dicoba tuh. Nah, sekarang kan banyak tuh yang jual link-link kayak gini nih. Hasil Google AI Studio. Nah, ini kayak gini. Kurang lebih lah simpelnya tuh untuk cara buatnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Share share promnya tadi masukkan. Oh, udah ada di chat. Di Oh, chat. Scroll di atas coba. yang lengkap ya, udah lengkap. Ya, itu udah lengkap. Udah lengkap versi simple ya. Jadi maksud lengkap versi simple tuh poin intinya tuh udah dapat gitu. Contohnya kita mau bikin aplikasi apa, terus fitur yang diinginkan apa aja, flow prosesnya seperti apa. Sebentar, Oke. ini nggak muncul di ini saya barangkali tadi Oh saya enggak. terlambat. Ya, Oke, oke. Saya coba share ulang ya. Oke, udah. Coba aku diakses. Oke, silakan itu siapa Mas? oke, makasih. Udah. Siapa nih yang present? Oh, Kartika. Kak, dengar gak suaraku? Oh iya, ya, ada jelas. Gimana Jadi gimana? kan aku kan udah pernah lah buat kayak mana Mm-mm. sih biar orang kan bisa remix. Terus kan mereka juga kan bisa tahu promnya kan takutnya kan kelihatan. Ada Ya, nggak sih caranya biar nggak bisa kelihatan atau nggak bisa diremix? kalau untuk bisa sih, tapi paling nanti pakainya yang ini nih, jangan dipublik kalau gitu. Pakainya yang restrict.
Jadi kita undang si akun siapa aja sih yang boleh ngakses gitu. Yang paling kayak gitu. Cuma Oh, tetap si orang yang apa yang kita kasih akses meskipun pakai restrict, nah tetap dia bisa ngeremix dan dia bisa ngebuat ulang gitu si apps-nya. nggak ada caranya ya? Sejauh yang saya tahu sekarang itu belum ada sih untuk handle itu. Karena akhirnya kan jadi nggak pede kan mau ngejual aja, jadi kan jadi ketahuan kan prom atau apa gitu kan. Oh, sebenarnya nggak apa-apa aja sih sebenarnya kalau untuk itu. Yang penting apa kita bisa bisa kejual aja meskipun nantinya orang lain akan ngejual juga ya itu apa ya eh ya jadi kompetitor juga sih jadinya. Iya deh. Makasih Kak. Oh ya, ya sama-sama. Tapi ya emang emang risikonya kayak gitu kalau misalkan kita pakai apa kayak Google AI Studio ini ya. Misalkan kita jualan apps via Google AI Studio, emang buatnya mudah di sini tuh. Secara bikin aplikasinya cuma ya risikonya itu kita bisa diremisin ini. Ketika kita kayak tadi tuh saya udah share kan si sharingnya. Nah itu misalkan teman-teman buka di situ, nah itu tinggal klik remix kita bisa buat ulang si aplikasinya bahkan kita bisa bikin yang lebih bagus lagi atau misalkan oh dari aplikasi sebelumnya ada yang kurang bagian ini, nah kita bisa tambahin terus kita bisa jual lagi dan ada apa ya positioning lagi gitu dengan tambahan yang kita kasih. Nah gitu. Nah, kalau misalkan mau yang lebih eksklusif ya bahasanya. Nah, kita paling bikinnya pakai kayak tadi tuh anti graffiti atau misalkan kayak pakai Kiro dan lain-lain gitu. Yang pakai ide-ide nanti diinstalnya atau diuploadnya di server sendiri atau misalkan di hosting di set hosting kayak gitu. Jadi domainnya punya kita, jadi orang lain tuh cuma punya hak akses aja gitu. Punya hak akses tapi secara resource ada di kita. Nah, paling kayak gitu sistemnya. Cuma kita harus siap buat apa ya cost untuk servernya nanti. Kalau ini kan kita nggak perlu mikirin cost server, nggak mau mikirin apa dana-dana lain gitu. Ini udah free. Kita nggak mikirin resource, kita cuma bikin apps aja, kita sharing, kita jual gitu ibaratnya. Cuma resikonya ya kita bisa diduplikat aplikasinya. Itu aja sih. Ada plus minusnya lah. Begitu ya. Oke, saya kan Mas siapa? Effendi ya. Effendi, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Iya Mas, mau nanya Mas. Oh ya, boleh gimana gimana? Ya Mas, kalau misalnya kita mau belajar VB coding untuk pembuatan untuk mengekstrak file PDF baik dari PDF hasil aplikasi Hmm. ataupun hasil dari scanan ataupun invoice atau faktur yang tulisan tangan apakah bisa menggunakan VB coding Mas? Oh, vibe coding bisa juga, bisa. Kita bisa bikin aplikasi buat kayak gitu. Jadi, Caranya bagaimana Mas? Apakah bisa ditunjukkan? oke, itu bisa aja. Tinggal kita mau ekstraknya tuh ke apa nih? Misalkan tadi kan dari apa? PDF ya? Dari apa tadi? Mas Effendi? Ini eh, Contohnya. PDF yang memang Oke. dari aplikasi PDF sama Mm-mm. satu lagi yang hasil dari scanan Mas. Scanan ataupun memang dari aplikasi. Contohnya untuk Direktorat Jenderal Pajak gitu. Nah, itu kan memang filenya bentuknya file outputnya hasilnya adalah PDF. Mm-mm. Dan ada juga aplikasi akuntansi yang filenya memang PDF gitu. Nah, Mm-mm. ada yang memang dikasihnya bentuknya foto ataupun cam scanner ataupun hasil scanan lah. Mm-mm. Nah, itu kan ada yang bisa disimpan bentuknya PDF. Nah, itu maunya diekstrak ke Excel gitu, Mas, tanpa di entry gitu. Oh, nah itu kita bisa bikin dengan suruh AI-nya. Jadi pertama contoh, tapi nggak tahu nih, Google AI Studio bisa nggak bikin kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita pakai kayak anti graffiti atau Kiro dan lain-lain gitu, itu kan base AI-nya lebih umum ya. Maksudnya dia bisa bikin aplikasi lebih publik lagi, lebih global lagi.
Nah itu bisa kalau AI Studio kita belum tahu. Kita coba ya. Karena kan kalau misalkan Google AI Studio pasti base-nya itu kan web. Kalau web tuh paling cuma bikin apa? Base-nya tuh kayak React atau misal pasti React sih. Jarang yang Angular atau lainnya gitu. Karena emang AI modelnya dilatihnya pakai apa? Pakai React. Contoh ya. Itu apa? Misalkan kita simpelnya aja ya buat kan aplikasi untuk ekstrak PDF to Excel. Nah, kita bikin fiturnya apa aja nih? Contohnya bikin pertama fiturnya misalkan satu apa itu teh form untuk upload file dengan ekstensi PDF atau image. Yang kedua apa ya? File yang siap download dalam bentuk Excel atau file type .xlsx untuk teknologinya sesuaikan dengan kebutuhan saya contohnya ya. Ya, kita lihat apakah dia bisa. Nah, sambil nunggu proses, saya coba baca ini ya. Atau misalkan mau ada yang nanya lagi, boleh silakan. Aku pernah pakai Studio dan Self Public tapi nggak bisa di remix atau programnya nggak kelihatan gimana ya. Oh, itu yang tadi ya. Berarti ya lebih akurat pakai bahasa Inggris. Sebenarnya mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu nggak masalah ya. Yang penting kita jelas dulu instruksinya. Poinnya sebenarnya itu sih. Kalau bahasa itu nggak masalah mau bahasa apapun. Karena AI sekarang udah ngerti lah. Cuma manfaatin Studio Google yang open source gimana ya. Misalkan mau kita update tambahin fitur-fiturnya. Yang open source maksudnya gimana? Google Studio yang open source. Misalnya kita update atau tambahin fitur-fiturnya. Oh, saya kurang paham nih pertanyaannya. Mas siapa nih? Indra. Linknya bisa di custom. Kalau link Google AI Studio, saya kurang tahu sih. Tapi yang saya tahu tuh belum bisa ya. Apa bisa ya kalau dipublish? Kalau untuk custom link jadi apa ya? Custom domain gitu maksudnya ya. Tapi kalau ini harusnya nggak bisa sih. Tapi kalau nggak tahu kalau ada yang pernah coba nggak custom ini linknya, link dari hasil Google AI Studio. Apakah untuk menjalankannya butuh APK key? Ya, untuk menjalankannya ini butuh APK key. Tapi kebetulan ini based on-nya Google atau Gemini, jadi dia otomatis ngambil key-nya si Gemini. Nah, itu tergantung untuk proses generate dan konsumsi tokennya itu tergantung akun Gemini yang sedang kita pakai buat proses. Contohnya kalau misalkan kita pakai tiernya yang free, nah berarti maksimalnya ya maksimal dengan si free-nya itu sendiri gitu. Misalkan cuma dapat berapa gitu, misalkan kalau yang free maksimalnya. Nah, itu yang kita dapat juga. Jadi tergantung akun yang kita pakai untuk memproses si apps-nya ya. Pakai Vercel. Oh, Vercel bisa tuh buat upload ya. Kalau pakai OpenClaw gimana? Nah, OpenClaw itu beda pembahasan ya, itu beda fokus lagi. Tapi akun OpenClaw bisa kita suruh juga loh buat bikin aplikasi. Saya juga ada rencana buat sharing OpenClaw, tapi nanti ya masih ada agenda-agenda lain. Ya, itu lebih enak kalau OpenClaw. Cuma ya apa ya, karena dia sangat powerful, nah kita harus hati-hati dalam bikin instruksinya. Ekstrak PDF harus pakai model EE yang punya Vision atau OCR.
Apakah anti gravity bisa diganti open claw? Anti gravity ganti open claw. Eh, sebenarnya itu beda ya, beda fungsi ya. Kalau open claw itu lebih ke apa ya? Otomatisasi apa ya? Simpelnya itu kita bisa otomatisasi full gitu. Misalkan nyuruh open claw buat bikin aplikasi dengan anti gravity. Nah, bisa kayak gitu. Jadi nanti dia jalan sendiri aja gitu. Cuma itu di custom settingnya ya lumayan lah agak agak lumayan dikit. Open Claw macam gitu modelnya bisa apa aja. Iya, Open Claw bisa pakai model apa aja. Itu nanti ada opsinya. Ketika kita apa pertama setting, pertama install, nah, nanti kita bisa tentuin tuh kita mau pakai model apa gitu. Map tergabung karena jaringan sedang down. Oke, bisa deploy ke Firebase. Ke Firebase kalau kalau dari Google AI Studio itu setahu saya nggak bisa ya. Dia hanya di platform Google-nya aja. Cuma kita bisa sharing sih linknya. Kalau misalkan kita mau upload ke Firebase, nah paling kita pakainya kayak IDE lainnya kayak anti gravity atau yang lainnya gitu, atau Kiro dan lain-lain. Pakai Bitly mungkin. Defaultnya belum bisa. Kalau custom link harusnya deploy dulu ke GPT, Firebase dan lain-lain. Ya, kalau mau BC atau convert dari PDF ke doc lain itu harus punya SDK OCR. Oke, silakan ada yang mau tanyakan dulu sambil nunggu proses nih. Kita lihat dia. Ini pakai yang free dia bisa bikin lagi nggak ya? Kita berhasil dibuat sana. Wis, apakah sesuai dengan keinginan nih? Coba kita ekstrak. Coba ya, apa yang simpel ya? File PDF, sampel, sampel dokumen PDF, type sama dengan PDF. Ya kita coba. Nah ini ada sampel PDF. Hmm, aduh contoh. Mana dia? Nah ini aja deh yang 150. Atau isinya apa nih? Sampel. Oh, lorem ipsum. Oke, kita coba save ya. Kita save, kita coba masukin ke si Google AI Studio. Apakah dia bisa? Nah, ini tadi kita udah download si sampelnya yang mana tadi? Oh, ini ya. Oke, kita start extract. Bisa nggak dia? Oh, nggak bisa. Google AI Studio Video Fetching. Was not found. Hmm, coba ini lebih ke modelnya sih yang gue ketemu nih. Kayak di sini ada yang nyoba nggak bikin-bikin juga sambil nyoba gitu. Gemini 1,5 flash generate content. Oh, ganti model coba. Ganti model generate AI-nya jadi Gemini 2,5 flash. Kenapa dia yang setnya 1,5 ya?
Codex atau base 14 paling sakti. Oh Codex. Yang Codex enak tuh. Atau mau yang nyoba Opus tuh yang gratisan bisa pakai anti gravity, tinggal install tuh. Lumayan. Kalau mau nyoba skillnya si Opus tuh. Atau mau yang berbayar tapi murah bisa pakai dari GTA ya, GLM. Itu enak juga. Cuma bedanya sebenarnya kalau menurut saya ya, skill GLM 5 sama Opus tuh bisa jadi hampir mirip. Cuma kalau Opus tuh dia misalkan kita apa keperintahkan yang nggak terlalu spesifik gitu. Nah, dia bisa paham tuh maksudnya. Beda lagi kalau GLM tuh dia bisa powerful kalau misalkan kita bisa lebih detail si ininya apa si komen yang kita kasih gitu. Nah, itu enak tuh. 54 gratis. Iya, tuh. Saya pernah buat khusus APPAI itu pakai Epic Key-nya Google. Baru bisa baca PDF. Oh, berarti itu base-nya tetap Google ya si AI-nya. Oke, sambil nunggu proses, kalau mau ada yang tanyakan lagi boleh ya. Gima. Atau di sini ada yang udah pengalaman pakai ide lain, yang misalkan, oh saya lebih enak nih pakai ide ini. Boleh tanya, Pak? Oh ya, boleh-boleh gimana Mas? Pak, apakah VB yang dibuat saat ini seandainya sudah bisa berhasil, apakah bisa dibuat menjadi versi desktop? Kalau dari sini nggak bisa sih, cuma karena kan ini base-nya web ya. Cuma bisa kita copy, cuma caranya manual. Kan di sini ada code nih. Nah, di sini kita bisa copy aja sih kode-kodenya. Cuma harus satu-satu. Bedanya itu sih. Nanti kalau di copy kan ini versinya versi web ya. Pakainya ini TSX nih formatnya. Ini pakai base-nya React. Nah, kita bisa ubah jadi versi desktop. Nah, tinggal kita nanti kalau misalkan udah dapet nih seluruh source code di sini, terus kita simpan di lokal kita. Nah, kita bisa pakai misalkan anti gravity. Nah, kita suruh dia aja, ini kasih source code-nya, terus suruh dia pelajari si source code-nya, terus ubah ke versi desktop gitu. Nah, bisa kayak gitu untuk flow prosesnya. Kalau Hmm? misalnya ada aplikasi untuk mengetahui bahwa aplikasi ini dibuat menggunakan VB coding ataupun hasil dari programmer, apakah bisa kita ketahui, Pak? Oh, mau tahu ya kalau ini tuh hasil emang bener-bener pure coding atau dari hasil vibe coding gitu ya? Itu Betul, biasanya Pak. kalau misalkan yang mainnya nggak rapi, itu akan kelihatan sih di source code-nya nanti di hasil ininya gitu. Ada komen-komen khusus, terus ada nanti ada apa namanya keterangan-keterangan khusus, terus nanti ada juga kayak folder khusus. Nah itu kalau misalkan hasil coding ya. Nah beda lagi kalau misalkan hasil benar-benar coding gitu. Nah itu emang benar-benar pure. Kecuali kalau misalkan keterangan pun akan kelihatan loh bahwa keterangan itu dibuat oleh manusia gitu. Nah cuma kalau sekarang tuh rata-rata orang apa orang-orang yang ngerti coding pun pasti udah pada pakai namanya vibe coding. Nah bahkan itu bisa lebih powerful kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia tahu basic programmingnya kayak gimana, terus dia bisa juga vibe coding. Nah itu bisa lebih bagus lagi bikin hasil apps-nya. Harusnya kayak gitu ya. Ya itu kurang lebih ya Mas apa Effendi. Oh Chris. Makasih ya, Pak. Oh iya ya sama-sama Mas. Oh Mas Chris nih udah nyoba nih. Bikin apa nih? Bikin editan. Oh, oke oke lumayan lah. Bagus-bagus Mas. Jangan bilang VB saya ketukar sama Visual Basic. Iya sih.
Phoebe Elizabeth. Chris itu dibaca Chris, bukan Curis. Oke, oke. Itu intermezzo ya. Si Indra. Nah, oh tinggal 10 menit lagi. Oke. Sebelum ditutup, ada yang menanyakan dulu. Ini untuk versi simpel aja ya sebenarnya. Jadi untuk simpelnya minimal kayak gitu ya. Untuk kita bisa bikin aplikasi dengan vibe coding ini atau istilahnya kita nyuruh AI untuk bikin aplikasi gitu. Jadi kita otaknya AI yang kerja. Jadi harus kuat di promnya, harus kuat di gimana cara kita menyuruh AI gitu. Jadi pastikan ada poin-poin khusus yang di apa ya dikasih ke AI-nya. Pertama minimal kita harus kasih dulu tujuannya kita mau bikin apa, terus fitur-fitur yang diinginkan apa, sama flow prosesnya seperti apa. Nah minimal 3 poin itu pentingnya. Nah lebih detail lagi lebih bagus. Nah itu untuk basic dari vibe coding ini. Nah, coba sekarang teman-teman ekspor aja. Jadi, pokoknya yang paling penting banget kalau untuk yang pertama nyoba vibe coding itu jangan pikirin dulu yang namanya security dan lain-lain gitu. Cuma nanti itu bukan berarti diabaikan ya ke depannya, tapi itu nanti harus dipelajari juga gimana security dan lain-lainnya. Karena itu akan impact apalagi kalau misalkan teman-teman bikin SaaS atau bikin aplikasi yang dipakai orang gitu. Nah, itu harus penting gimana cara kita ngejaga data orang karena kan kalau hasil vibe coding kita nggak tahu apalagi kita yang nggak ngerti source code gitu yang nggak ngerti coding yang basicnya bukan dari IT misalkan nah kita kan nggak tahu AI itu bikin aplikasinya kayak gimana mungkin secara tampilan dia bagus tuh aplikasi tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan di belakangnya itu di dalam programmingnya ada celah-celah yang bisa disusupi atau diretas gitu. Nah, cuma kalau untuk awal, yang penting kita bikin dulu sebagus mungkin, itu aja dulu. Supaya kita apa ya, bisa bikin pede gitu, bikin aplikasi. Oh, ternyata kayak gini loh gitu. Vibes-nya gitu, rasanya. Apakah ada, oke kira habis berapa lihat limitnya? Kayaknya sih ini kecil ya, karena aplikasinya atau instruksinya juga kecil gitu, nggak makan gede. Apakah ada kumpulan prom yang lengkap untuk buat aplikasi lain? Kumpulan prom untuk buat aplikasi. Oh, maksudnya prom yang tinggal pakai ya? Sebenarnya kita poinnya gini ya, untuk promnya itu sebenarnya kita nggak perlu kita harus koleksi untuk prom-prom. Misalkan ini prom untuk bikin aplikasi A, ini prom untuk bikin aplikasi B. Selama kita tahu apa ya konsep dasarnya gitu, basic atau fundamentalnya. Nah itu pentingnya. Jadi kalau misalkan kita paham fundamental, kita mau bikin aplikasi apapun, kita bisa bikin promnya sendiri. Lebih kayak gitu. Yang saya tahu kalau dibuat yang pakai lisensi gratisan datanya diserap sama developer AI ya dijadiin bahan penelitian nanti kalau lisensinya berbayar atau pro ya kurang lebih kayak gitu ya bener kalau Mas siapa Mas Indra. Kalau misalkan kita udah buat prompt terus jadi aplikasi untuk penyempurnaan diedit di promptnya tersebut atau setelah prompt lagi. Nah, itu tinggal diedit di promptnya ya. Kalau misalkan bukan edit tapi di enhance lagi gitu. Kayak tadi kan nah, misalkan kita pertama udah prom awal nih terus dibikinin sama si AI-nya udah jadi. Oh, ternyata ada yang kurang. Nah, kita bisa komen aja di bawahnya. Ditulis lagi misalkan oh, bagian ini harus diperbaiki. Harusnya seperti ini. Nah, bisa kayak gitu. Jadi kita nggak perlu prom lagi dari awal. Yang web by Photos Editor tadi sudah di-share dan dipakai orang. Apakah expirednya? Apakah ada expired? Expirednya itu selama Google masih hidup itu nggak akan expired gitu. Dan selama apa Google nggak ngubah rule-nya. Gitu. Jadi selama itulah. Jadi makanya ada bahasa kan orang tuh jual apps unlimited, akses unlimited. You know. Karena itu dia based on-nya, biasanya pakainya Google kayak tadi Google Studio. Makanya dia ada bahasa kayak gitu. Jadi selama Google-nya masih hidup ya masih bisa diakses.
apalagi apa yang membedakan membuat apps? Mana tadi? Apa yang membedakan membuat apps Gemini dan di Google AI Studio? Sebenarnya pada dasarnya sama aja sih, Gemini dan Google AI Studio. Cuma kalau menurut saya Google AI Studio itu lebih lebih apa ya? Bisa lebih explore lagi daripada Gemini. Tapi basicnya kalau misalkan aplikasi visual itu sama aja. Dari Gemini nggak bisa dijual. Ya apa ya bisa aja cuma kurang apa ya kurang kelihatannya tuh kurang eksklusif. Beda lagi kalau dari hasil Google Ad Studio tuh kelihatannya lebih eksklusif lagi gitu. Beda di itu aja sih. Karena kan si linknya itu lebih jelas gitu kalau dari Gemini itu kelihatan banget. Oh ini dari Gemini terus itu kelihatan banget nanti di bagian apa sih namanya promnya itu bisa bisa kelihatan kalau dari Gemini bisa dilihat-lihat. Siapa nih? Terima kasih Pak sudah mengadakan Zoom ini. Saya ada pengumuman melakukan luar biasa. Oke, sama-sama Mas. Rekamannya ada webinar lanjutan. Ada nanti ada webinar lain tapi untuk bulan ini yang terkait vibe coding mungkin untuk saat ini aja dulu mungkin karena ada webinar-webinar lain ya selain vibe coding. Karena saya ada bahas juga tentang automation, ada bahas juga nanti tentang digital product gitu. Jadi tiap bulan tuh ada sesi-sesi sendiri. Kita coba bisa simpan sistemnya gimana? Apakah mau? Saya coba bisa cara simpan sistemnya gimana tiap kali mau pakai bikin lagi. Maksudnya gimana? Mas Yudi, saya kurang paham nih. Untuk tes keamanannya bagaimana? Nah, itu ada teknik sendiri untuk ngetesnya. Bahkan kita bisa bikin sebuah sistem pakai vibe coding untuk ngetes keamanan sebuah aplikasi dari hasil vibe coding. Bisa kayak gitu juga. Nah, itu ada teknik sendiri ya. Itu bisa lebih dalam lagi kita pelajari untuk hal itu. Saya udah nge-PP PDF yang Excel tadi. Oh ini, kita coba dulu ya. Ini bisa nggak nih? Kalau nggak bisa, berarti harus di-enhance lagi. Lebih enak sih pakai anti gravity lah kalau kalau aplikasi-aplikasi kayak gitu. Oke, untuk sesi ini, oh sambil nunggu ya, sambil nunggu proses. Nah untuk sesi ini mungkin saya hanya jelaskan secara basic yang tadi aja ya. Nah cuma di sini saya juga ada proses lagi atau ada sebuah kelas lagi kalau yang mau join ya. Nah, di sini kita bisa lebih dalam lagi untuk mempelajarinya. Nah, di kelas itu saya dan rekan saya partneran dengan teman-teman yang ada di sini juga. Ada satu teman yang saya partner juga buat ngisi kelas ini. Nah, di sini kita bahas dari fundamental, benar-benar fundamentalnya. Yang gimana itu vibe coding seperti apa, terus gimana s- bikin struktur prompt dan lain-lainnya. Bahkan bahas tentang gimana teknik-teknik security untuk vibe coding ya, khususnya untuk yang nggak ngerti IT. Nah, itu penting banget. Karena nanti ke depannya goalsnya dari course ini teman-teman bukan hanya bisa bikin apps, tapi bisa dimonetize juga si apps-nya. Nah, untuk endingnya atau bonus dari kelas ini. Nah, nanti targetnya kita akan bikin sebuah aplikasi yaitu namanya Avatar Studio. Nah, contohnya kayak gini nih aplikasinya. Nanti ini goalsnya ya nanti. Nah, ini base-nya dari eh, Google AI Studio. Nah, di sini ada bikin namanya Avatar Studio. Nah, Avatar Studio ini nanti bisa kita bikin sebuah avatar atau misalkan kita bisa bikin apa untuk monetisnya ya, kita bisa buat namanya produk jasa atau kita bisa bikin sendiri untuk bikin konten kalau misalkan konten-konten kreator ya. Atau kita bisa bikin untuk jualan ke teman-teman yang lain atau misalkan ke customer yang lain gitu. Nah, di sini nanti goalsnya kita bikin aplikasi seperti ini nih di kelas itu. Si aplikasinya nanti bisa bikin edit video,
terus bisa bikin apa grid pose, bahkan bisa bikin apa detail lagi kayak gini nih. Misalkan kita mau nge-enhance kayak atau ngubah-ngubah, ngedit-ngedit eh, skin, gambar skin gitu, misalkan misalkan lebih lebih digelapin lagi, lebih di detail lagi. Nah, itu. Terus bisa juga kayak fashion try. Ngerti ya fashion try, kita coba-coba baju kayak gitu. Terus ada custom avatar juga bisa. Nah, ini untuk outputnya nanti di kelasnya. Tapi ini bukan berarti si kelas ini tujuannya untuk bikin avatar studio ini aja ya. Jadi sebenarnya tujuan si kelas ini tuh adalah untuk kita memahami fundamental dari vibe coding ini. Yang mana kalau kita udah paham fundamental, kita bisa bikin aplikasi-aplikasi yang lebih besar lainnya lagi. Dan bukan sebatas hanya bikin avatar studio, ini hanya output bonusnya. Nah, buat teman-teman yang mau join, nah saya sediakan link. Bentar. Saya sediakan link kalau untuk teman-teman saya ada kupon spesial. Wait, wait, wait. Nah, di sini nanti ada grup khusus juga ya, buat teman-teman nanti bisa tanya-tanya seputar apa namanya perkembangannya, atau misalkan ada yang bingung. Nah, kita sediakan juga si grupnya. Terus kita juga nanti tiap bulan akan ada juga ini apa namanya sharing-sharing lah, ketemuan atau webinar khusus gitu untuk member-member. Bentar. Nah, kalau untuk yang mau saya share di grup aja ya untuk linknya. Saya share di grup. Nah, itu untuk linknya. Nah, untuk apa harga promo ini saya kasih di 199, dan buat teman-teman yang mau harga khusus saya kasih kupon. Bentar, saya share. Nah, ini kuponnya. Nah, itu cuma 149. Tapi ini hanya untuk 10 tercepat aja ya. Nah, itu untuk yang mau. Jadi nanti kita akan pelajari yang pertama fundamental, mulai dari basic banget sampai kita nanti outputnya untuk bonusnya kita bikin apps yang kayak tadi ya, yang avatar itu. Nah, itu untuk bonusnya. Tapi teman-teman di sini nanti juga punya akses ke e-course, terus ada grup mentoring juga, ada grup khusus yang dipandu langsung nanti sama saya dan rekan saya. Gak muncul. Ada tuh di grup tuh. Di grup WA ya. Nah, itu ada di grup WA untuk linknya. Jadi nanti teman-teman yang akan dapat ketika join, yang pertama dapat akses khususnya ya. Ini bentuknya video ya, video rekaman. Ini bentuknya video rekaman. Terus dapat aksesnya ini aksesnya 1 tahun, dan akan terus ada update kalau misalkan ada update yang lain. Karena ini kan yang fase pertama ini ada fundamental yang akan kita pelajari. Jadi kita matangin di sana dulu supaya teman-teman bisa paham gimana bikin sebuah aplikasi yang bagus gitu. Bukan bagus aja tapi yang benar-benar bisa kepakai dan bisa dimonet. Itu yang pertama. Nanti nextnya kita akan bikin aplikasi yang lebih besar lagi. Dan ada materi-materi lain seperti kan kayak gimana caranya bikin PRD. PRD itu penting ya, apalagi khusus aplikasi untuk yang lebih besar, yang levelnya enterprise. Itu bisa dengan vibe coding ya. Bikin PRD, nanti ke depannya itu ada yang namanya istilahnya skill skill coding. Nah, itu ada bisa. Kalau misalkan kita menguasai itu, nah itu bisa lebih enak lagi. Kita bisa cuma ngeprom dikit, kita tinggal tahu beres bisa kayak gitu. Itu nextnya nanti. Video rekaman webinar ini ada, tenang. Ada materi pengembangan dan security-nya juga gak ada. Di sana ada materi untuk apa security-nya ya, dari web coding khususnya. Jadi teman-teman yang nggak ngerti IT pun, nah teman-teman bisa bikin aplikasi yang istilahnya secure ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Minta link sales page-nya, Mas. Biar baca-baca dulu. Oke, oke, nanti saya share untuk link sales page-nya ya. Bisa buat tracking head dari nol sampai deploy ya. Ya,
Ini dari nol banget sampai bisa bikin app dan di deploy, bahkan bisa di share gitu. Bisa buatkan talking head seperti Heigen. Talking head maksudnya gimana? Talking head. Ya, tadi bisa buat aplikasi ini, bisa coba. Maksudnya cara simpan aplikasinya gimana? Oh, untuk kalau misalkan di Google AI Studio itu otomatis tersimpan, tapi tersimpannya di Google ya. Nggak bisa kita save. Kalaupun mau kita save, kita harus save manual. Manualnya dengan tadi ya, klik bagian code. Nah, itu disimpan satu-satu. Oke, untuk sesi sekarang saya cukup sekian. Terus buat teman-teman yang mau join, silahkan itu coket. Nah, untuk kuponnya itu hanya tersedia buat 10 orang aja ya. Itu kita dapat potongan cuma 149 aja. Oke, siapa cepat dia dapat, silahkan. Sampai ketemu kita nanti di grup WA. Terus untuk aksesnya, untuk akses materinya ya untuk teman-teman yang join kelas, itu akan bisa diakses mulai besok ya. Besok besok pagi udah bisa diakses. Jadi sekarang ketika check out terus payment, nanti akan langsung masuk ke grup WhatsApp khusus ya. Oke, thank you yang udah join. Sampai ketemu kita di webinar selanjutnya. Kalau misalkan yang join kelas, sampai gitu ketemu kita di kelas ya. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.